productivity coach dan productivity consultants untuk membantu perusahaan, membantu masyarakat dalam hal ini, baik itu di sektor UMKM, sektor bisnis yang levelnya menengah, sektor bisnis yang levelnya besar, itu sama-sama mulai aware. Paradigmanya sudah berubah nih, bukan lagi productivity dengan memperkuat input, tapi sudah masuk pada paradigma TVI. Nah, di sini tidak hanya yang berhubungan dengan business as usual, bisnis yang berkelanjutan. Dan ini sangat penting untuk kita gali dari para narasumber yang hebat ya pada sore hari ini. Next. Nah, Aprodi sebagai salah satu masyarakat ya dalam ekosistem produktivitas, itu tujuannya untuk memperkuat produktivitas dan daya saing ya melalui berbagai inisiatif strategis. Intensi kami melakukan ini adalah untuk membantu masyarakat Indonesia supaya memiliki awareness, mempromosikan produktivitas. Nah, upaya kita yang paling sangat sederhana kita lakukan. Karena apa? Di tahun 2025, sebagian besar pengurus Aprodi diberikan edukasi, diberikan skill oleh Prof. Yasserli dan juga teman-teman dari Kementerian Tenaga Kerja menjadi productivity champion melalui certified productivity specialist, dan ada sebagian yang mengikuti sertifikasi atau pelatihan yang berhubungan dengan green productivity. Nah, guru kita, suhu kita saat ini Prof. Juni ada di tengah-tengah kita beserta Pak Ajen. Inspirasi kita, teman-teman yang tahun lalu mengambil pelatihan dan juga sertifikasi atau seperti 2023 outstanding itu teman-teman koneksi, saya fokus di tahun ini jalankan proyeknya. Ujungnya nanti di akhir tahun ini mudah-mudahan jumlah certified ya green productivity itu bertambah. Next. Nah, Aprodi ini punya program ini. Next. Tujuannya adalah bukan untuk membuat hal baru, tapi ini komplement dari apa yang Bapak dan Ibu sudah miliki. Dan untuk tujuannya membangun ekosistem. Jadi kehadiran teman-teman semua di dalam forum ini sangat penting menjaga api semangat productivity di dalam ekosistem produktivitas nasional di strategi yang sudah dirumuskan lewat Master Plan Productivity Nasional. Oleh karena itu, bagaimana supaya lanskap ini menjadi lebih clear, kita akan dengarkan bagaimana pandangan dan juga insights dari Aprodi melalui Wakil Ketua Umum Aprodi, Bapak Irwan Prasetyo, yang akan memberikan opening remarks beliau, dan juga nanti ini menjadi sebuah kuncian bagaimana nanti Prof. Juniati dan juga Pak Ajen menyampaikan materinya. Sehingga nanti di akhirnya kita mendapatkan makanan yang komplit ya, yang lezat ya, lalu melalui serangkaian ilmu yang dibagikan oleh para narasumber. Untuk itu kita next slide, kita mengundang Bapak Wakil Ketua Umum Bapak Irwan Prasetyo untuk menyampaikan open remarks. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, salam sejahtera bagi kita semua. Ini yang saya hormati. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati di sini Profesor Juniarti ya, para pegawan kita dalam Green Productivity di Indonesia yang luar biasa. Kita semua belajar dari beliau. Pak Ajen, pejuang kita di NPO ya, yang sepak terjang kita sudah sama-sama kita rasakan, dan kita sangat berterima kasih kepada Pak Ajen. Kemudian juga moderator kita Pak Dialah ya. Pak Dialah ini luar biasa Pak, semangatnya kami sangat mendukung. Ini kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih Pak Dialah, luar biasa dalam menggerakkan teman-teman, dalam mendorong agar semua pada bisa mendapatkan pencerahan ya dalam kaitan dengan productivity yang sangat penting bagi Indonesia hari ini sebetulnya. Dan tentunya di sini kepada seluruh peserta Prodi Book Club yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah yang karena rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul pada sore ini dalam forum yang sangat strategis ya, sebuah forum yang tidak hanya membahas produktivitas tapi juga tentang pembangunan Indonesia.
teman-teman semua yang saya hormati. Hari ini kita membicarakan tentang green productivity. Dan ini tentunya bukan hanya sekedar konsep akademik atau juga jargon ya, tapi ini adalah jawaban atas kondisi yang sedang menimpa kita hari ini, di mana kita perlu tetap produktif, tapi saat yang bersamaan kita juga perlu membangun daya dukung terhadap lingkungan kita. Jangan sampai produktivitas itu mengorbankan daya dukung gitu. Dan ini sangat penting, apalagi di Jakarta ya, yang tentu sangat melihat bagaimana sangat produktif, tapi lingkungannya seperti apa gitu. Dan kita tahu bahwa produktivitas yang tidak berkelanjutan, tidak sustainable, itu adalah ilusi gitu. Sementara keberlanjutan tapi tidak dengan produktivitas juga ya adalah sebuah idealisme yang tanpa daya dorong. Jadi di sini green productivity itu menjadi titik temu sesuatu yang sangat penting yang mempertemukan antara efisiensi, kemudian inovasi, dan juga tanggung jawab kita pada lingkungan. Dalam buku Menuju Indonesia yang Berkelanjutan ini yang menjadi bahasan kita hari ini sangat relevan ya, khususnya dengan mungkin kita semua sudah tahu semua, kemarin ada diluncurkan Prokmen beserta dengan Bappenas dan juga dari Kemendagri kalau nggak salah kemarin ya, itu tentang Master Produktivitas Nasional. Dan di sini kita tahu juga sebelum kemarin pergantian pemerintahan sempat juga sudah ada Master Plan untuk Indonesia 2045. Di sini jelas disebut tentang sustainability itu. Jadi di sini kita bisa sama-sama kami bahwa produktivitas itu tidak bisa dilepaskan daripada tata kelola, pelaporan, teknologi, dan perubahan organisasi yang semua harus peduli dengan lingkungan. Para hadirin sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita lihat di sana, dan di sini peran APRODI sangat penting sebagai wadah pentahelix. Sejak APRODI berdiri, mungkin kurang lebih 5 tahun lalu ya, kita sama-sama menginisiasi APRODI ini untuk bisa menjadikan ini sebuah gerakan. Jadi kita menyadari bahwa gerakan produktivitas itu tidak mungkin jalan sendiri gitu, harus didukung oleh semua elemen, yaitu elemen pentahelix, dari pemerintah tentunya, dari bisnis, dari akademisi, dan juga komunitas, dan tentunya teman-teman media gitu. Ini yang kita rasa kalau bisa bergabung akan membuat sebuah daya dorong yang luar biasa untuk kemajuan produktivitas. Dan ini melingkupi semuanya ya, tidak hanya secara umum tapi juga yang berkelanjutan. Dan saya berharap semoga dalam forum Bukap ini tidak berhenti pada diskusi saja, tapi bisa menjadi inspirasi kita untuk masuk ke aksi. Tadi sudah disampaikan ya bahwa ada pelatihan-pelatihan, sertifikasi di bidang green productivity, bisa juga dulu pernah ikut sama teman-teman di sini, beberapa banyak yang hadir juga. Mudah-mudahan teman-teman berikutnya bisa juga bergabung memperkuat keterampilan dan wawasan dengan green productivity ini, sehingga ini menjadi sebuah praktek yang menyebar di lapangan ya, dan membawa perubahan yang sustainable, yang produktif dan positif. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk mengikuti ini dengan pikiran terbuka. Ini kalau Prof. Juniarti ini, beliau luar biasa ya, tajam dalam kaitan menganalisanya, dan kita perlu hayati benar apa yang disampaikan oleh beliau. Pak Ajen juga sangat pakar di dalam kaitan dengan APO-nya, dan ini perlu kita sama belajar karena kita sudah hidup di lingkungan yang global hari ini. Dan juga kita perlu terus menjaga semangat kita untuk terus belajar dan menjaga keberanian kita untuk berubah. Karena masa depan Indonesia itu tidak dibangun oleh wacana, tapi oleh aksi dan eksekusi oleh kita semua. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih buat semuanya dan semoga semua bisa manfaat dari acara sore hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Irwan untuk opening remarks yang sudah disampaikan kepada kita semua. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan melakukan foto grup, nanti akan dipandu oleh Mbak Natia. Silahkan kita semua untuk dapat menyalakan videonya dan juga kalau Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan dan sertifikasi standar kompetensi internasional dari Asian Productivity Organization, Bapak dan Ibu akan sangat sayang sekali kalau tidak diajar oleh beliau. Jadi beliau ini adalah guru kita semua. Saat ini beliau direktur ya di Trisakti Sustainability Center. Ini kalau kita lihat pengalamannya ini luar biasa ya. Saya akan ambil yang sangat-sangat core ya, di mana beliau ini ahli ya dalam konteks sustainability reporting ESG dan menulis buku. Ini sayang sekali nih, saya punya ini mungkin tidak jelas.
yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan. Judul bukunya Menuju Indonesia yang Berkelanjutan. Saya beli di tahun 2024 oleh timnya beliau dan isinya sangat keren sekali. Saat ini salah satu sertifikasi yang sangat penting ya untuk kita ketahui bahwa beliau ini adalah satu-satunya ya yang menggondol Certified Master Green Productivity Specialist dari APO. Jadi orang pertama nih. Jadi kalau kita ingin belajar terkait dengan Green Productivity Specialist dan bagaimana tips dan triksnya, beliau adalah orang yang sangat tepat untuk menginspirasi dan memotivasi kita semua. Saat ini beliau sebagai penasihat keberlanjutan dan ESG untuk IFG World Bank Plug and Play Indonesia. Dan penghargaan beliau antara lain ya, beliau ini menyelesaikan PhD-nya di Edith Cowan University Australia, dosen senior peneliti pembicara internasional, dan banyak sekali mendapatkan penghargaan baik di level nasional dan internasional di bidang keberlanjutan. Kalau saya baca bukunya beliau ini yang terakhir, Menuju Indonesia yang Berkelanjutan, ini ditulis bersama dengan Lee C.G. John, ini profesor juga dari Singapura, dan bukunya ini ada tidak hanya di perpustakaan nasional mungkin ya, tapi di perpustakaan nasional Singapura kalau bukan di bumi. Jadi nanti kalau yang kurang puas dengan bahasa Indonesia bisa main-main ke Singapura dalam bahasa Inggris ya. Dan ya, terima kasih. Selamat sore ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan, luar biasa mempunyai bahasanya. Dari buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Vietnam juga. Wow, iya. Jadi bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Ini teman-teman NPO Vietnam ini biar bisa baca ya, karena mereka seperti sudah punya tiket di sana ya, yang mengurusin tentang green productivity. Betul. Baik, terima kasih Prof. Juniati buat tambahan informasinya. Selanjutnya narasumber yang kedua saya perkenalkan dulu. Beliau adalah sahabat saya. Beliau adalah salah seorang yang membidani juga ini lahirnya badan kredensial untuk me-assess ya green productive specialist baik yang di level certified maupun nanti di level master. Beliau adalah Pak Ajen Kurniawan ya. Saat ini beliau sebagai analis kebijakan ahli muda Kementerian Ketenagakerjaan RI. Ini siapa yang tidak kenal beliau ini, teman-teman yang mengikuti pelatihan CPS dan juga CGPS di tahun lalu, ini pasti sangat mengenal beliau karena beliau salah satu think tank dan juga tim yang sama-sama ya melahirkan pelatihan CPS dan juga CGPS, terutama yang CGPS karena konteksnya CGPS saat ini. Beliau punya keahlian dan pengalaman internasional, khususnya ya sebagai co-partner atau counterparts dengan Asian Productivity Organizations mewakili NPO Indonesia, di mana beberapa kali beliau mengikuti penting sebagai delegasi Republik Indonesia ke level dan mengikuti di berbagai nasional, terutama yang berhubungan dan ini relevan. Itu link kalau kita slide ini negara-negara yang dalam kompetisinya Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Malaysia. Dan terkait dengan sustainability atau green productivity, beliau juga narasumber nasional terkait topik produktivitas yang berhubungan dengan apa yang kita bahas pada saat ini. Nah, ini akan sangat keren sekali karena beliau ini juga mengikuti jejak Prof. Juni ya. Saat ini beliau di Certified Green Productivity Specialist dan mudah-mudahan beliau akan menyusul Prof. Juni ya menjadi Master Green Productivity Specialist nomor 2 dan selanjutnya diikuti dengan kita semua yang hadir di sini ya, menginspirasi kita. Selamat datang Pak Ajen. Ya, terima kasih banyak sudah confirm hadir sore ini. Ya. Terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan dengerin sharing dari kedua narasumber kita yang hebat ini. Kita akan dengarkan yang pertama dari Prof. Juniati, kurang lebih sekitar 25 menit ini Prof. Juni, lalu dilanjutkan nanti dengan Pak Ajen. Sementara kita dengarkan dulu dari Prof. Juniati. Untuk waktu dan kesempatannya, silakan Prof. Kita sudah sangat ingin mendengarkan ilmu. Baik,